Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ba'datus Saada, NPM 21488111045, Prodi PGSD 3A STKIP PGRI Bangkalan. Saya akan mempresentasikan materi Rencana Pembelajaran atau RPP, tugas mata kuliah Talaah Kurikulum. Kegiatan belajar 1. Pengertian, prinsip, dan fungsi rencana pembelajaran. Pengertian rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, merupakan kegiatan merumuskan tujuan-tujuan atau kompetensi-kompetensi apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran. Cara apa yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan atau kompetensi tersebut, materi atau bahan, serta media atau alat atau sumber belajar yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dulu disebut dengan satuan pembelajaran atau SATPEL, atau disebut juga dengan rencana pembelajaran atau RENPEL. Beberapa karakteristik yang dapat dijadikan pertimbangan tatkala guru menyusun suatu rencana pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Ditujukan untuk siswa belajar. Rencana pembelajaran yang disusun haruslah dibuat sesuai dengan tujuan serta kebutuhan siswa. Materi pelajaran yang diberikan harus sesuai dengan tuntutan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa, mengandung norma yang positif dan memperhatikan minat dan perhatian siswa. 2. Memiliki tahap-tahap. Khususnya dalam merencanakan proses pembelajaran, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, rangkaian proses pembelajaran yang utuh sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Sistematis. Rencana pembelajaran yang baik harus disusun secara sistematis. Artinya, perencanaan tersebut harus dimulai dari hal yang diperlukan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sesuatu yang harus mengikutinya. Perencanaan yang sistematis biasanya dimulai dari yang mudah terlebih dahulu, kemudian yang sulit, baik bagi segi materi pelajaran yang akan disampaikan atau dari proses pembelajaran itu sendiri, yang berkaitan dengan metode, media, alat bantu, proses belajar mengajar, ataupun evaluasi. 4. Pendekatan. Sistem pembelajaran harus dirancang sebagai suatu sistem. Artinya, pembelajaran itu terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Komponen-komponen pembelajaran yang dikembangkan merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip penyusunan rencana pembelajaran. Dalam menyusun RPP, guru dianjurkan untuk memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu siswa. Dalam menyusun RPP, guru semestinya memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, behavior, tingkat intelektual, minat bakat, motivasi belajar potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan siswa.
Yang kedua, mendorong partisipasi aktif siswa. Berbagai teori menyatakan bahwa pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Oleh karena itu, proses pembelajaran semestinya dirancang dengan berpusat pada siswa sehingga dapat mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar. 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Kegiatan utama dalam belajar pada dasarnya terkait dengan membaca, menulis, dan berhitung. Oleh karena itu, RPP yang disusun guru harus dapat mengembangkan budaya membaca dan menulis, menciptakan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Penting bagi guru untuk melakukan refleksi terhadap RPP yang telah dibuat pada waktu-waktu sebelumnya dan mengembangkan kembali sesuai dengan hasil refleksi yang telah dilakukan. RPP yang disusun guru juga harus mengakomodasi kegiatan yang berkenaan dengan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Antara lain dalam bentuk pemberian umpan balik positif, kemudian penguatan kegiatan pengayaan dan kegiatan remedial. Fungsi rencana pembelajaran. RPP yang disusun setidaknya memiliki fungsi prediktif, preventif, dan korektif. RPP yang dirancang dengan baik akan memiliki fungsi prediktif atau hipotetik yang terkait dengan 1. Tujuan atau kompetensi apa yang harus dicapai siswa. 2. Materi atau pengalaman belajar apa yang dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan. Kegiatan belajar 2. Komponen rencana pembelajaran. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, atau tema pelajaran. Jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian. Kompetensi indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran
digunakan oleh guru untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan suatu kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah inti kegiatan. Inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai konsep dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemudian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 10. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. 11. Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kegiatan belajar 3. Model pengembangan rencana pembelajaran. Yang pertama adalah model Banati. Model Banati dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. Yang kedua adalah model CAM. Secara visual, model desain instruksional CAM tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini. Yang ketiga, model PPSI. PPSI adalah singkatan dari Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional dan digunakan sebagai metode pengembangan pembelajaran dalam kurikulum 1975 untuk SD, SMP, dan SMA dan kurikulum 1976 untuk sekolah-sekolah kejuruan. Langkah-langkah PPSI tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini. Dan yang keempat adalah model Gerlach and Ely. Berikut ini yang digambarkan model pengembangan rencana pembelajaran Gerlach and Ely. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang pertama, sikap guru dan administrasi. Kasus yang sering muncul berkaitan dengan sikap guru dan administrator terhadap rencana pembelajaran adalah guru seringkali tidak membuat rancangan pembelajaran, khususnya guru-guru yang telah lama mengajar. Yang kedua, aspek-aspek yang sering dianggap bermasalah. Dalam pembuatan rancangan pembelajaran, beberapa aspek yang sering dianggap bermasalah antara lain rancangan pembelajaran dan ketidakjelasan evaluasi yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.